Pada video kali ini saya terang-terangan mengatakan bahwa GCV lah yang akan menghancurkan Pi Network, yang akan menghambat Pi Network untuk berkembang. Kenapa sih Bang Tony kok sampai kayak gitu ya? Saya nggak asal ngomong. Saya ngomong sesuai fakta, saya ngomong sesuai berita, saya ngomong sesuai pengumuman terbaru yang dirilis oleh pihak Core Team. Ini GCV lama-lama meresahkan, dan bukan hanya di Indonesia ya, di negara-negara lain pun ini GCV sangat meresahkan. Apa sih meresahkannya ya? Karena gara-gara GCV ya, Pi Network dianggap penipuan, Pi Network dianggap scam, Pi Network dianggap bisnis piramid ini itu, yaitu gara-gara GCV. Jadi menghilangkan visi misi dari Pi Network itu sendiri, bos. GCV itu merusak. Ya, kemarin rame CEO-nya Bybit ya, cara terang-terangan mengatakan bahwa Pi Network itu penipuan lah, bisnis piramid lah, dan itu gini-gini. Yaitu karena dia melihat dari fenomena GCV ini, ya. Dan ini kasus terbaru ya di Vietnam nih ya. Pi Network rontok 18% usai Vietnam melayangkan peringatan hukum. Nah, kita bedah lagi ya kan, sebelum kita bahas tentang berita dari Vietnam ini ya. Ini yang membuat saya berani lantang untuk mengatakan GCV lah yang akan merusak dan memperhambat perkembangan Pi Network. Karena apa? Secara langsung pihak Core Team sudah merilis pengumuman resmi ya, setelah di Vietnam, pemerintah Vietnam ini loh ya melakukan tindakan hukum terhadap fenomena GCV yang terjadi sejak tanggal 20 Februari kemarin ya kan. Gimana? Saya bacakan nih ya, ini bisa dicek di aplikasi kalian masing-masing deh ya. Sejak awal Pi, prinsip inti kami adalah bahwa Pi tidak memerlukan mata uang fiat dan dapat diakses oleh semua orang untuk berpartisipasi dan menambang. Nah, itu kan basicnya Pi Network, kita ini nambang gratis. Namun karena gara-gara ada GCV, ini kalian harus paham ya, gara-gara ada GCV akhirnya banyak oknum-oknum membuat PT, membuat jasa ini itulah ya. Akhirnya apa? Yang nggak paham, mereka mau aja mengeluarkan uang untuk daftar inilah, antri barter dengan rumah, dengan mobil ya, cair 1M. Nah, ini yang dimaksud ya. Itulah yang kenapa Pi Network malah dikatakan penipuan, scamming dan lain-lain. Malah menghilangkan ya identitas dari Pi Network itu sendiri, bos. Nicholas capek-capek membuat aplikasi, kita gratis, malah dirusak sama GCV yang beginian, bos. Ayo, pikir. Nih, kita lanjutkan. Ya. Nah, di sini sangat jelas sekali ya. Tidak pernah ada pengumpulan uang atau persyaratan bagi pengguna untuk membeli agar dapat berpartisipasi. Demikian pula, Pi tidak mengenakan biaya apapun atau mengharuskan pengguna untuk membeli barang dari Pi atau orang lain untuk berpartisipasi dalam Pi. Ya, keikutsertaan dalam Pi selalu sepenuhnya sukarela, tanpa paksaan apapun dan tanpa biaya finansial apapun bagi penggunanya. Nah, kalian itu loh ya, ngapain? Dari Pi udah disediakan gratis, ngapain ikut-ikut komunitas, ikut-ikut PT ini itu lalu keluar duit ya, hanya untuk bela nih BCV. Itu justru merusak ya. Kalau ini GCV semakin menggila nih ya, bukan hanya di Indonesia, semakin menggila, lama-lama itu pemerintah di masing-masing negara itu akan tegas loh ya. Dan gak lama lagi si Nicholas pasti akan membuat pengumuman resmi bahwa selama ini kan Nicholas masih tabu gitu ya sama GCV ini. Tapi kalau lama-lama udah meresahkan, dia pasti akan membuat pengumuman resmi ya. GCV, nanti lihat deh ya tanggal 14 nanti. Bakalan kejadian GCV nggak? Aduh, meresahkan sekali nih memang ya. Kami terus menyelidiki insiden ini dan kami berhak mengambil tindakan hukum apapun yang tersedia terhadap pihak-pihak yang menyelenggarakan aktivitas tidak sah dan ilegal ini demi melindungi Pi dan reputasinya. Dengarkan ya, reputasi Pi itu jadi jelek, bos. Visi misinya malah hilang gara-gara GCV. Ayo,
Gimana? Ya, tuh kan melakukan tindakan hukum. Tindakan ilegalnya apa? Ya, dia membuat sebuah PT, membuat sebuah bisnis untuk mengambil keuntungannya, mengatasnamakan P-Network yang bakalan GCV. Nah, itu kan sudah ilegal, melanggar hukum itu. Bisa ditindak itu. Ya. Bagaimana? Melek dong, ayo. Ya. Saya tuh paham visi misi P-Network itu sejak 2020 tuh paham. Ya, ada fase-fasenya. Makanya tebakan saya, analisa saya benar. Ya, apa Bang Ton yang udah kejadian? Ya itu tadi. P-Network ini bakal listing dulu di bursa. Kalau memang ini beneran proyek beneran. Untuk menunjukkan bahwa P ini bukan proyek abal-abal. Ya harus listing dulu di bursa. Itu fase pertama, baru buka gerbang. Fase selanjutnya apa? Ya, jika memang respon baik, komunitas semakin solid, ya ini gak bahas GCV lu ya, ya kan, di bursa responnya baik, komunitas semakin berkembang, nanti baru terobosan barunya apa? Ada cryptocurrency koin ya, sebuah koin bisa digunakan buat belanja di P-Chainmail. Nah, habis itu gak hanya itu aja. Gongnya nantinya bisa menjadi mata uang digital global. Nah, itu kan harapannya. Tapi harga yang mengikuti pasaran, bukan harga sakar PDW, GCV 4 miliar, 5 miliar. Aduh, gimana sih? Kalian tuh selalu mengatakan, saya ini orang nggak paham visi misi. Loh, visi misi P-Network itu menjadi mata uang digital. Gongnya lo ya, bukan menjadi GCV. Paham? GCV ini ngerusuh-rusui. Ya, kita baca nih berita dari dari Vietnam nih ya. Nih sambil saya tampilkan nih ya. Kemarin ketika mau open network, aktivitas barter ya kan, aktivitas pemakaian transaksi pakai koin P meningkat, ya itu akhirnya kan pemerintah melek, wah ada apa ini? Akhirnya ya gitu kan. Itu udah menyalahi aturan, mereka bertransaksi nggak pakai mata uang fiat mereka. Nih ya, sambil lihat videonya ya. Vietnam beri peringatan soal risiko dan sifat spekulatif P-Network. Nah, iya. Nah, ini ya, kita baca dulu nih. Kita baca dulu, Bos. Aduh. Nih jadi ya. Regulator Vietnam baru saja mengibarkan bendera merah bagi warganya terkait P-Network, menyoroti bahwa token ini nihil utilitas dunia nyata dan masih berada dalam wilayah spekulatif yang tinggi. Ya, wilayah spekulatif yang tinggi ya GCV itu. Pada 2 Maret, kepolisian Hanoi mengamati lonjakan minat pada Pi. Mereka mengaitkannya dengan promosi masif di media sosial serta listing terbaru di crypto exchange setelah mainnet resminya meluncur. Nah, ya, promosi masif. Ya. Apalagi diiming-imingi dengan GCV itu tadi. Aduh. Pihak berwenang memperingatkan bahwa P-Network memasarkan aplikasi miningnya dengan harapan harga yang terus meroket. Ekspektasi yang menurut mereka tidak masuk akal. Strategi ini mereka yakini bisa menarik pengguna yang kurang paham. Ya, nih lihat nih ya, yang kurang memahami potensi resikonya. Itu tadi kan, biar orang tertarik untuk gabung diiming-iming GCV. Akhirnya apa? Orang rela membarterkan barangnya, dagangannya kayak tadi video ya. Acuannya hanya dengan GCV. Misalkan 1 botol madu ya ditukar dengan 0,00005 poin bisa. Kalau manut harga GCV, gak ada harganya itu barang ya kan. 1 pi aja gak bakalan nyampe. Ya, nih jelas ya. Lebih lanjut, otoritas menegaskan bahwa aset kripto termasuk Pi tidak memiliki status sebagai aset yang legal di Vietnam. Artinya, jika terjadi perselisihan ataupun kerugian finansial akibat transaksi Pi, pengguna tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Ya iyalah, ngapain ya dilindungin, biarin. Mereka itu bebal, susah. Bila nanti di Indonesia pun ya PT apa itu yang sudah tampung uang kalian habis itu meleset, ya nggak bisa. Ya, penjarakan yang pelakunya dia udah dapat duit miliaran, dia cuma dipenjara berapa tahun paling. Kalian hilang duit, hilang segalanya, udah. Ya. Jadi ya sudahlah, sulit ya memang untuk menyadarkan ya. Dan memang ini ya gak enak didengar, kalian gak enak. Enakan saya ya. Tetap logika jalan, kewarasan jalan ya, analisa yang benar-benar real
ya jalan, nggak ada beban saya.